Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Rizal Motor, yaitu kalau doa Kristen ditujukan kepada pemilik langit dan bumi, itu ke Bapa atau ke Yesus? Selamat sore Rizal, tolong buka kamera. Selamat sore kakak. Ya, selamat sore, silakan saudaraku. Baik kakak. Kalau di dalam Islam kan kak, kan ada itu diizinkan. Kalau Anda tidak merasa cocok lagi dengan pasangan Anda, mungkin dengan berbagai alasan mungkin kan, mereka itu walau sangat tidak dianjurkan tapi diizinkan untuk berpisah. Tapi ketika di agama kakak, kalau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya, di agama kakak kan nggak boleh berpisah begitu ya. Nah, kenapa bisa demikian tuh kak? Apakah itu nggak akan memberatkan kedua belah pihak? Nggak ada memberatkan. Nggak ada. Contoh dalam kehidupan itu kan banyak sekali itu kan. Ada yang istrinya harus merawat ibunya, sementara nggak ada yang lain yang bisa menjaga ibunya. Ya udah, nggak usah menikah dulu, rawat dulu ibumu, nggak usah menikah dulu bang. Ya, dalam keadaan menikah mereka. Oke baiklah, nggak gini aja lah, itu berat kali, itu berat. Bukan berat, kamu yang bingung. Ya udah, yang lain dulu pertanyaanmu. Di situ-situ aja pun. Oke. Misalnya kakak kan berdoa ini kan. Wahai pemilik, contohnya memanggil, wahai pemilik bumi dan langit, pemilik seluruh alam semesta. Itu menurut kakak, itu sampainya ke Bapa atau ke Yesus itu? Misalnya iya, bukan aku ya, pernah ada kesaksian beliau dulu agama dari di agamamu ya. Lihat nanti di YouTube saya ada upload itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya, karena saya sudah memberitakan Injil 3 tahun ya. Jadi perempuan ini dia satu agama dengan kamu bro ya, cuman dia kan pengen Tuhan itu menyatakan dirinya secara langsung dengan dia. Maka dia bilang gini, tolong ya Tuhan, siapapun engkau, nyatakanlah dirimu kepadaku. Nah, dia terus bertanya. Nah, yang datang siapa? Tuhan Yesus. Dia mendengar suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh apa? Baca Alkitab. Nah, berarti Tuhan Yesus itulah sang pencipta itu. Karena yang datang menjawab umat yang bertanya kepada Tuhan yang sesungguhnya, pencipta langit dan bumi. Yang datang Tuhan Yesus, berarti dialah sang pencipta itu. Haleluya. Maka saya sudah sarankan ketika ada yang bertanya di sini ya, siapa sang pencipta langit dan bumi, kalau dia ngeyel saya bilang, kalau kamu nggak percaya silahkan kamu uji, kamu tes. Ketika kamu bertanya, Tuhan siapapun engkau pencipta langit dan bumi, nyatakan dirimu kepadaku. Yang datang Tuhan Yesus, saudaraku. Itu kan kakak bilang kan yang berseru, yang minta nyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu orang Muslim, orang Islam ya. Iya, tapi yang datang Tuhan Yesus menjawab. Yang datang Tuhan berarti Yesus. Kan yang pencipta langit dan bumi itu Tuhan Yesus dong. Haleluya. Maksud saya, ada kemungkinan enggak yang orang yang bicara sama kakak itu, atau orang yang mengatakan sesuatu ke kakak itu, ada kemungkinan bohong nggak? Atau ada kemungkinan kalau dia itu bohong tentang masalah agamanya? Ya sebenarnya dia nggak Islam atau ngaku Islam. Kakak tes nggak dia, kalau dia Islam bisa nggak kalian baca Al-Quran? Bisa nggak hafal ayat-ayat Al-Quran? Begini saja ya, apakah dia bohong atau tidak, kamu tes sendiri juga, uji. Kosongkan pikiranmu ya, kamu panggil.
engkau pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi, nyatakan dirimu kepadaku. Udah kamu lakukan saja. Kalau itu bohong kau menurut kamu, siapakah yang datang? Ya udah itu aja. Baik. Loh, kan kamu bilang bohong karena gini, dalam Tuhan Yesus nggak boleh berbohong. Justru saya pribadi, kalau ada Kristen di sini naik di sini kan, terus ngaku-ngaku, aku dulu dari agama sebelah tapi menjadi pengikut Tuhan Yesus, tapi ternyata dia bohong. Justru aku malu dan sedih. Aku nggak mau orang-orang seperti ini. Nggak boleh. Dalam Tuhan Yesus itu nggak boleh ada kebohongan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 17 ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mohon maaf, bukan 17 ayat 37 ya. Matius 5 ayat 37 Tuhan berfirman, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maka dalam iman Kristen nggak boleh berbohong, nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh mengurangi, nggak boleh sebarkan hoax, harus menyatakan kebenaran. Makanya kalau kamu nggak percaya silahkan kamu uji. Kosongkan pikiranmu, kamu panggil, engkau Tuhan sang pencipta langit dan bumi, siapakah engkau sebenarnya, nyatakan dirimu kepadaku. Kamu berdoa setiap hari kayak gitu, siapa yang datang, kita saksikan, kita akan lihat, atau kamu akan lihat sendiri. Udah gitu aja Rizal Motor, daripada kamu bolak-balik nanya ke sini, itu aja kamu tanya terus. Aku nanya yang macam ini. Baik, saya akan lakukan hal itu, saya nggak akan panggil namanya. Kakak berani nggak lakukan hal yang serupa sama itu? Kakak nggak usah manggil nama Yesus, cuman panggil aja. Ya karena saya sudah pernah menyatakan seperti itu, mengalami seperti itu. Kan saya ini menjadi Kristen bukan karena orang tua saya Kristen, paham? Saya itu menjadi Kristen bukan karena orang tua saya Kristen. Ya, bukan. Saya itu berpikir, bertanya, Tuhan, siapakah engkau sesungguhnya? Apakah engkau si ini? Apakah engkau si ini? Aku bertanya juga, aku berpikir kritis juga, bro. Kamu pikir saya ini Kristen karena orang tua saya Kristen? Enggak. Bahkan saya kan pernah juga berpindah agama walaupun enggak lama. Enggak, saudaraku, kalau kamu kan menjadi Islam kan karena orang tua Islam. Nah, bukan. Kalau saya itu sudah menguji saudaraku. Mungkin kakak, mungkin. Waktu kami kecil, saya memang terlahir dari keluarga Islam. Waktu kecil kami diajarkan membaca Al-Quran, tapi nggak ada yang bisa kami pahami dari Al-Quran. Jadi setelah dewasa, setelah kami mulai berpikir, kami bebas. Aduh, mulai berpikir. Kalau kamu berpikir, kamu harus baca juga kitab agama lain. Itu namanya berpikir. Kalau kita kan baca kitab agama lain. Kalau kamu kan nggak pernah. Untuk saat ini. Gimana kamu bisa berpikir yang gimana seperti kamu bilang itu? Sudah aku baca, aku berbanding juga. Sudah. Oke, baca dulu ya. Kita doakan supaya Rizal Motor ini baca kitab Kejadian sampai Wahyu ya, supaya dia bisa berpikir. Terima kasih. Udah, gitu aja dulu Rizal. Terima kasih saudaraku. Ya, salam toleransi. Adonai Yesus Masiah memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Rizal yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Matius 5 ayat 37 berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini mengajarkan agar kita jujur dan tidak menambahkan apapun untuk menguatkan sumpah atau perjanjian kita. Kita harus membiarkan jawaban kita sederhana, ya jika benar, tidak jika salah.